dia bekerja di suatu perusahaan, saingannya semuanya lengser semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang saudaraku semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Ki Bagus Wijaya. Tentunya kita akan bahas fenomena mengenai batu mustika begitu. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ki, ada nggak kejadian yang ibaratnya itu seperti kita mengerjai seseorang tapi menggunakan batu mustika? Nah, mungkin pertanyaan ini sebenarnya itu ya tidak baik lah ya kita mengerjai seseorang, tapi ada kisah unik, yaitu seseorang yang menggunakan batu mustika tiba-tiba ya dia bekerja di suatu perusahaan, saingannya semuanya lengser semuanya. Nah, apakah itu memang terjadi? Ya, tentunya akan saya jelaskan semuanya ya mengenai baik dan buruknya. Untuk itu sebelumnya silakan simak selengkapnya. Kalau memang sekarang butuh batu mustika, silakan cek di batumustika.com atau silakan hubungi saya di nomor yang sudah tertera begitu. Oke, jadi gini teman-teman semuanya. Ada salah satu orang yang saya sebut saja namanya, nama samaran begitu kita sebut siapa? Anton ya. Mas Anton. Mas Anton ini kerja di PT ataupun perusahaan yang besar, bergerak di bidang produksi packaging makanan ya, bungkusan begitu, bungkusan makanan. Nah, dia menjadi admin di sana, menjadi admin. Kemudian suatu hari, karena dia di situ sudah bekerja lama, dia ingin naik jabatan ya, dia ingin naik jabatan. Nah, dia menggunakan salah satu mustika. Nah, kebetulan mustikanya bukan dari saya ya, kebetulan mustikanya bukan dari saya. Ini dia cuma curhat sama saya. Nah, mustika itu dia pakai. Kemudian selang beberapa bulan ada yang namanya pemilihan mau diangkat begitu. Ada ujian promosi jabatan menjadi kepala marketingnya ataupun kepala produksi, saya lupa. Akhirnya dia maju. Tapi saingannya itu ada 3. Sama-sama senior semuanya. Nah, setelah hari H ada yang namanya ujian di situ. Dia merasa antusias, dia merasa percaya diri, ya, mengerjakan ujian, kemudian melakukan tes-tes ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terjadi adalah dia dikagumi oleh para atasan. Wah, di situ dia naik. Nah, tapi kebetulan 3 saingannya dia sama-sama senior, seharusnya kan kalau nggak naik promosi kan dia tetap, tapi tidak, malah dipecat semuanya. Loh, ini ada apa? Nah, dia kaget. Iya Ki, saya kaget sekali Ki. Kenapa ya? Wong saya promosi ujian tapi kok saingan saya pada dipecat semuanya. Yang salah ya apa gitu? Apakah itu saya yang mengerjai mereka? Apakah mustika saya yang mempengaruhi dia? Ya, akhirnya ketika Mas Anton ini bercerita sama saya lihat wajahnya, saya coba menggali masa lalu begitu, lihat dia. Ternyata benar, dia itu kena mental, mohon maaf, mental dalam artiannya. Pokoknya si saingan itu ya, kita paham, setiap tempat usaha, setiap pekerjaan, setiap kehidupan pasti ada orang yang nggak suka ya, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang sirik, dan ada juga yang pakai mohon maaf, hal negatif ya, guna-guna pelet, pokoknya untuk menjatuhkan. Nah, saingannya 3-3-nya itu pada pakai itu semuanya. Nah, Mas Anton pakai mustika untuk wibawa, untuk perlindungan. Nah, saingannya semuanya pada pakai apa itu namanya, yang ofensif, yang menyerang begitu. Nah, Mas Antonnya pakai yang defensif, pakai yang bertahan. Nah, saingan 3 ini itu menyerang karena mental ya, energinya balik ke dirinya, yang melakukan kesalahan, kemudian kesalahan yang dahulu ketahuan. Dari 3 saingan itu ketahuan mereka ada yang korupsi dua-duanya, ada 2 yang korupsi ketahuan pada saat itu ya. Kemudian yang satu karena ada kesalahan yang fatal ya, karena dia membocorkan rahasia ya, dia kerjasama dengan perusahaan lain begitu. Nah, dari situlah kita ketahui bahwa
sarana yang baik adalah sarana yang membuat kita pemakainya ya tidak terkena gangguan. Jadi kita tidak menyerang orang lain, kita hanya bertahan menggunakan sarana yang baik, energinya baik. Cuma itu ya, itu saran dari saya. Andai kata kita menggunakan sarana spiritual berupa batu mustika, lawan kita tiba-tiba celaka, itu bukan gara-gara Anda, bukan gara-gara mustika Anda, gara-gara kelakuannya sendiri ya. Ibaratnya senjata makan tuan. Makanya saya sering sekali menawarkan kepada para pebisnis, kalau mau itu jangan yang menjatuhkan Pak, kita bertahan saja ya, kita main aman. Nah semacam itu loh saudaraku semuanya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan mengenai kisah yang unik ini bisa memberikan wawasan ya. Jadi kalian tidak ragu lagi menggunakan batu mustika. Oke, cek di YouTube saya, di Instagram saya, kemudian di situs saya batumustika.com, dan WA kalau berkenan untuk melihat koleksi mustika dari saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.